Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Setiawan, NIM 2014-269. Di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai sejarah asuransi syariah di Indonesia. Jadi asuransi syariah di Indonesia itu mulai dibutuhkan pada saat setelah bank syariah itu muncul di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank-bank syariah. Atas dasar inilah kemudian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri yang memprakarsai dibentuknya takaful, yang kemudian membentuk sebuah tim yaitu Tepati yang kepanjangan dari Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia. Setelah dibentuknya Tepati ini kemudian berhasil merealisasikan perusahaan asuransi di Indonesia yang bernama PT Syarikat Takaful Indonesia yang menjadi holding company dari dua anak perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga yang mengisi asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum yang mengisi asuransi kerugian. Dua anak perusahaan ini dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai usaha perasuransian yang memisahkan antara perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan apa produk yang tidak diperbolehkan pada BPRS. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 bahwasanya BPRS tidak diperbolehkan atau dilarang membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran dan juga kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing. Alasannya adalah karena BPRS tidak dapat menciptakan uang giral dan tidak mempunyai giro. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja prinsip operasional dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu prinsip keadilan adalah pembagian untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing. Yang kedua yaitu prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan adalah posisi nasabah, penyimpan dana, pengguna dana dan lembaga keuangan yang sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi adalah prinsip yang menekankan pada lembaga keuangan syariah yang selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan kepada nasabah agar nasabah dapat mengetahui dan mengawasi dananya. Yang terakhir yaitu prinsip universal adalah prinsip yang menekankan bahwasanya tidak membedakan agama, suku, ras, agama dan golongan pada masyarakat yang sesuai dengan agama Islam itu sendiri, yaitu agama yang rahmatan lil alamin. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan kendala dan strategi pengembangan bank syariah. Kendalanya yaitu yang pertama kurangnya kualitas sumber daya manusia, yang kedua kurangnya edukasi dan akademisi perbankan syariah, yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi. Dan strategi yang dibutuhkan itu yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusianya, yang kedua yaitu perlu upaya yang progresif dari pemerintah dan ulama-ulama, yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas bank syariah itu sendiri, dan yang terakhir yaitu dibutuhkan sosialisasi yang agresif. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.